pas dilihat, oh subhanallah, ya Allah, innalillahi, itu sosok yang saya ngeliat gini, oh Akbar, langsung gini gue tuh bro, oh Akbar, oh Akbar. Oke, halo sahabat Huru-Hara, kembali lagi bersama saya Pandi Christian. Dan kali ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang di mana dia pernah mendiami rumah bekas gantung diri dan rumah tusuk sate. Wah, ini sih pasti epic banget nih ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita tanya narasumber yang di sebelah kita ini. Halo. Ya, terima kasih. Ivan ya? Iya, saya Ivan. Oke, katanya pernah mendiami rumah bekas gantung dan Betul. tusuk sate. Betul. Wah, anjir, enak sih itu. Itu pengalaman yang sangat epik menurut saya, Bang. Wah, baik. Oke, mungkin ditahan dulu aja Ivan ya. Siap. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Huru-Hara Horor. Semenjak saya sensitif untuk melihat seperti ya bro ya, hal-hal yang kayak gitulah, hal yang gaib. Itu gua pas di salah satu perkampungan ya, gak usah disebutin namanya itu ya. Iya. Ya. Cuman ada di Kabupaten Subang lah gitu istilahnya. Nah itu saya keluarga itu pindah ke rumah tersebut. Kronologi awalnya itu udah ada ular hitam, tapi cuman sejengkal. Nah, itu ular sebesar kulit itu ada di bawah pintu, bro. Posisinya itu si ular itu kejepit pintu gitu. Oh, terjepit. Kejepit pintu. Nah udah gitu ular itu matokin si pintu, jadi kayak yang ketok-ketok pintu gitu ya. Nah, mungkin itu tanda perkenalan atau gimana kan, kalau istilah dari perkampungan atau budaya ya seperti itu kan ya. Nah, cuman kami dari sekeluarga itu kan percaya gak percaya hal yang kayak gitu. Cuman kalau ke hal yang gaibnya percaya kan, karena Tuhan itu gaib. Nah setelah itu lama kelamaan kok suara ketukan pintu lama gitu loh. Oh, semakin lama semakin kenceng ketukan pintunya itu. Setelah itu kelihat sama ibu saya. Oh, mana ini ular? Pas dilihat, oh iya ular kecil tapi ularnya cuma kejepit pintu gitu. Cuman matoknya kenceng gitu. Nah itu pertama udah saya buang lah ya. Saya buang ular itu. Sekian jam kemudian, ada mungkin 1 jaman lah ya, kurang lebih 1 jaman, ada lagi menyerupai ular yang pertama. Dari kejadian sejam itu. Ya. Tapi kalau misalnya boleh tahu itu kejadiannya pagi, siang, sore atau? Siang bro. Siang. Itu siang. Siang jam, lupa lagi ya saya jamnya. Pokoknya siang aja lah ya. Nah setelah itu ada kurang lebih sejaman, ular yang sama. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Matok-matokin juga. Akhirnya kita buang lagi lah. Kita buang lagi. Yang ketiga kalinya di tempat yang sama juga, ular yang sama juga. Di hari yang sama juga. Di hari yang sama itu. Nah itu yang bikin kita aneh gitu. Sorenya ada sesajen di kamar ketiga ya. Kan di rumah itu ada 4 kamar. 4 kamar. Kamar pertama itu mau diisi sama saya, kamar kedua di tengah itu mau diisi sama orang tua saya, kamar ketiga itu kosong, kamar keempat yang di belakang itu kosong. Nah kita cek kan satu-satu ruangan itu. Nah pas udah dicek di kamar yang ketiga itu kok banyak sajen bro. Sajen kayak kopi hitam ya, bunga-bunga yang kayak gitu. Dalam satu apa itu namanya? Dalam satu tempat gitu. Nah, kalau istilah Sundanya baki. Dalam satu baki. Ibu saya itu telepon Babe. Pak, ini anak-anak. Jelaskan posisi rumah gitu. Posisi rumah. Ya udah tunggu saya situ, kata Babe. Babe datang lah. Setelah datang itu coba di mana? Ini Pak, di kamar yang ketiga. Malah di sepak-sepakin, malah ditendang gitu. Tendang ini. saking gak ininya gitu. Skeptis banget mungkin Bapak ya, nggak percaya gitu. Betul. Setelah itu saya otomatis yang beresin-beresinnya. Setelah kita beresin dan semua bersih, nah kita ke kamar 4 nih. Nah di kamar 4, posisi di kamar 4 itu kok banyak baju-baju numpuk. Baju bekas gitu. Baju-baju bekas numpuk. Kita kan aneh, kok baju kenapa nggak dikarungin gitu, atau di tempat
gimana lah, ditempatin gitu kan. Ini geletak aja gitu. Geletak gitu aja. Cuma rapi. Oh. Nah, kita ngeliat kok merasa aneh banget nih kamar ini gitu ya. Kita begitu masuk itu merinding, benar-benar merinding disco gitu bro. Masuk di kamar keempat itu kan. Betul. Nah setelah itu ya, kamar keempat itu kita sama ibu tuh saling mandang gini. Kerasa nggak? Kata ibu saya gitu. Iya mah kerasa tuh, lihat. Oh, ayo yuk ke depan lagi. Udah. Malamnya bro, babeku. Babe saya itu mimpi lah, istilahnya mimpi kedatangan sesosok yang kayak Om Wowo gitu ya. Oh seperti itu mungkin ya. Untuk ininya kalimat sekarang ya Om Wowo. Oh yang badannya besar banyak bulunya mungkin ya. Om Wowo itu bilang, kamu berani-beraninya acak-acakin makanan saya. Itu bro. Jadi itu mungkin makanannya bro, sesajen yang tadi siang ditendang sama bapak itu mungkin ya. Nah setelah itu bapak saya tuh udah agak mikirin itu, mau ngerasukin ibu saya dong. Ibu saya tuh cuma nangis, ketawa, teriak, ditanyain lu siapa, lu nggak jawab lah. Nggak jawab. Cuman kayak cuma gitu, nangis ketawa nangis, mungkin ketawa, ya. teriak gitu. Gua bingung kan, wah gimana ini, larilah gua tuh keluar minta tolong gitu kan. Banyak untungnya kalau di perkampungan Iya itu sih. banyak orang kan ya, walaupun udah malam. Ayo saya minta tolong ke mereka gini. Pada datanglah ke rumah. Setelah datang oh ya kita panggil istilahnya apa ya, paranormal bro. Paranormal. Udahlah disembuhin ya. Cuman walaupun ditanya ini tuh nggak jawab. Nggak jawab, tetap seperti itu jawabannya, ketawa. Nah kejadiannya seringnya itu ya ke ibu aku. Karena kan saya jarang di rumah bro. Iya sih. Saya jarang di rumah. Yang ada di rumah tuh, oh ya ibu saya itu ada yang nemenin, mak. Saya lupa namanya karena udah. Itu emang mama itu masih keluarga atau tetangga di situ? Tetangga di situ. Tapi sering main di rumah. Dari awal saya pindah itu udah nemenin. Oh. Karena bapak saya kan suka jaga malam terus kan, piket malam. Iya. Nah, saya suka main aja gitu ya, pulang malam. Saya itu badminton bro. Badminton keluar lah. Emang izin dulu kan. Iya. Mau badminton di gitu kan, tempat Oh iya silakan. Saya begitu berangkat keluar dari rumah, nggak kesan 1 menit bro katanya. Ceritanya itu saya setelah keluar dari rumah, ibu saya tuh ngelihat sesosok saya gitu, ada yang menyerupai gua bro. Oh anjir. Seriusan? Ada di situ. Ada yang menyerupain gua. Ibu gua, loh kok ini si Iman kok keluar dari kamar ketiga tadi, izin pamit kan tadi. Izin pamit keluar untuk main badminton gitu kan. Setelah itu, pan dipanggil lah kan. Dipanggil, nggak nyaut. Iya, nggak respon mungkin gitu ya. Akhirnya bilang ke si emak itu yang nemenin ibu itu. Mak, ayo itu lihatin itu si Ipan atau bukan? Wing mah kesarean kalau bahasa Indonesia. Mager mungkin gitu ya kalau kata anak sekarang. Gue lagi mager, kata si emak itu. Nah setelah itu ibu saya sendiri lah yang akhirnya melihat, kan mau ke arah dapur tuh ada gordeng bro. Iya. Dibukalah gordeng sama ibu saya tuh. Emang ada wujud saya masih ada di situ. Wujud gue gitu. Kan katanya tadi badminton, cuman geleng-geleng kepala. Pokoknya geleng-geleng ngangguk gitu. Tanya tuh, kok katanya tadi kan mau keluar badminton, geleng-geleng kepala. Ya udah temenin mama di sini aja ya, ngangguk. Udahlah, ibu tuh santai lah ya, ada Ivan, ada semua gitu. Akhirnya nonton TV mereka berdua. Saya pulang badminton itu jam 11:30 tuh. Lumayan lama. Berarti berangkat jam 7 malam. Setengah 8. Pulang jam 11. Kita habis badmintonnya, selesai badmintonnya kan 10-an ya. Ini kita ngopi. Iya sih. Ngobrol-ngobrol. Nah, pulang lah saya tuh ke rumah. Ngetok pintu, kok dikunci tumben gitu.
Biasanya kalau saya nggak pulang tuh nggak dikunci. Iya. Kok dikunci tumben? Mah gitu. Ya ngetok pintu. Setelah itu pas dibuka, loh, tadi kan di rumah Pan, katanya nggak jadi badminton. Apaan, kan tahu sendiri tadi Ipan berangkat untuk izin berangkat badminton Wajar gitu ya. sih. Nah tadi siapa gitu? Kata ibu saya, nggak tahu loh. Mungkin halusinasi kata aku gitu ya. Mama halusinasi mungkin kata ibu gitu bro. Setelah itu, mak ngebangun si mak. Iya. Mak, ini loh si Ipan baru datang badminton. Tadi siapa mak? Itu rumah sih gitu kasih aku. Nggak tahu gitu kata mak. Nggak tahu, saya mah. Udah saya ngantuk mau tidur lagi gitu. Setelah itu ibu saya kan otomatis cengak-cenguk, tadi siapa begini katanya gitu. Udah mbak istighfar, kata saya udah istighfar, baca doa, kata saya gitu ya. Walaupun yang kayak gitu emang berdampingan sama kita gitu kan. Saya cuma bilang gitu aja. Pas tepat malam 1 Syuro bro waktu itu. Pokoknya di kampung tersebut, di rumah tersebut yang saya tempati, banyak hal-hal kejadian dan keanehan, khususnya goib kayak gitu ya bro ya. Nah, cuman ini mungkin karena apa ya, pelajaran untuk keluarga karena nggak percaya hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya ditunjukin lah gitu, banyak kejadian gitu ya. Eksistensinya betul eksistensinya wah banget lah rumah itu. Nah setelah itu kita bicara ke malam 1 Syuro ya. Saya itu habis Isya izin pamit ke ibu karena bapak saya kan juga tiap hari kan tiket mungkin gitu ya. Mah, saya mau izin mau belut, tahu kan? Iya tahu belut. Binatang belut. Iya. Iya silakan, jangan malam-malam kata ibu saya. Oh ini malam ini nyari belutnya? Bro, kan malam 1 Syuro itu waktunya kalau kita ngobor itu nyari belut itu ya ke sawah-sawah banyak bro. Malam gitu ya. Malam. Jadi mungkin kalau yang nggak tahu ini apa, kalau di istilah Sunda itu ngobor itu nyari belut tengah malam gitu. Betul. Jadi istilah di Sundanya ngobor gitu ya, bener ya Ipan gitu ya. Di tengah sawah itu kan ada pohon beringin bro. Pohon beringin besar yang sekarang jadi tol Cipali ya. Untuk sekarang tempatnya itu. Tempatnya itu sekarang di tol Cipali. Nah, sebelah utara tol Cipali itu ada makam, bro. Kan pohon beringinnya udah dipapas sama tol Cipali, cuman makamnya kan enggak. Pemakaman umum atau bukan sih? Itu katanya sesepuh kampung. Oh, keramat mungkin ya. Makam keramat gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi yang saya lihat itu di pohon beringinnya ya, bro ya. Ada jarak sekitaran 100 hingga 100 meter dah. Kurang lah ya. Cuman kan yang namanya cahaya bulan kan terang bro. Iya. Tanya ke teman gua, bro itu apaan bro? Kok tinggi besar gitu? Iya. Wah nggak betul. Kita pulang aja. Udah jam berapa ini? Nggak kan dulu nggak zaman HP bro. Iya sih. Dilihat bulan aja kan. Oh bisa tahu gitu kalau lihat bulan? Iya. Oh jam sekian gitu. Jam 1:30 intinya. Cuman waktu itu nebaknya jam 2. Beda selisihnya. Nah, setelah itu yaudah kita pulang. Akhirnya otomatis ngerecokin orang tua dong. Iya. Tapi Ipan itu sosok apa yang dilihat di? Bayangin itu bro. Di pohon beringinnya itu. Yang ke pantul cahaya bulan ya. Ya itu bayangan. Itu berapa orang yang lihat? Total kan 11. Cuman dibagi 2. Dibagi 3 dari 11 itu. Nah, regu saya gitu ya. Orang gua Ipan kebetulan yang lihat gitu. Wow, saya yang lihat ada 5. Iya 5. Berarti bisa disebut bukan halu itu berarti ya? 5 itu 5-5-nya ngelihat. Saya itu udah nggak bergerak. Soalnya itu makam keramat kan teman-teman. Karena saya kan gua nggak tahu kalau itu kampung keramat juga bro. Iya, dan masuk aja gitu kan, cari belut. Ya namanya orang baru gitu ya, pengen inilah sosialisasi. Iya. Setelah itu kita pulang. Pas pulang ngerecokin orang tua lah, maaf minta tolong dibersihin belutnya. Iya. Saya itu gitu ya. Oh mau dimasak. Inilah sama si emak itu bro. Berdua mungkin ya. Berdua. Setelah dibersihin, ditinggal lah ibu saya itu ditinggal sama si emak.
otomatis sendiri kan di kamar mandi. Iya. Nah posisi kamar mandi bro, lampunya redup bro, lampu redup dan kayak misalnya ini saya posisi ibu saya ya, Iya. di atas ini tuh jendela nggak ada kacanya bro, jendela Ngeblos gitu. ngeblos gitu, ngeblong gitu. Nah setelah itu ada yang ngelemparin apa ya, semacam pasir, kena ibu saya, Kena tangan. kena punggung. Ibu bilang saya sama teman-teman lagi di luar, di depan rumah ya, lagi gitar-gitaran sambil nunggu itu. Iya. Waktu itu Piala Dunia lah kan. Nah, setelah itu ibu saya tuh teriak, Ipan, jangan bercanda, keterlaluan. Bercandanya kamu keterlaluan, gitu. Aku kan apaan sih? Kok manggil saya gitu kan? Udah itu udah los aja. Setelah itu yang kedua kalinya bro, itu sampai 3 kali. Dilempar itu. Dilempar pasir itu ya, pas yang ketiga kalinya bro, lempar pasir lagi ya. Pas setelah dilempar pasir, astagfirullahaladzim Ipan. Mungkin emosi. Iya, kesel mungkin ya, karena kesel. Ambil air, pas mau disiram, Ipan, tonggori wae. Ipan jangan bercanda terus ya. Hadap-hadapan bro. Sosok ini apa ya? Kayak pocong ya. Kayak gitu. Kayak pocong. Jadi anjir, ngeri sini. wah, mukanya nggak jelas. Ininya nggak ada matanya, cuma hitam gosong. Posisi ini mukanya. menurut ibu saya, cerita ibu saya. Dan di situ ada saya juga. Cuma saya nggak tahu, cuma yang hadap-hadapan sama ibu saya. Iya. Inilah disiram masih sosok itu. Allahu Akbar. Tapi kesiram gitu. Kesiram. Cuman nggak tahu ya, menurut ibu saya nyiram aja karena refleks mungkin bro. Jatuh ibu tuh, tapi sebelum jatuh ya Allahu Akbar, teriak. Sempat teriak. Ipan tolong, tuh bilang teriak-teriak kayak gitu. Kita langsung lah ke dalam. Saya sama teman-teman, termasuk si emak yang lagi ingin bumbu ya, mengiris bumbu, potongin bumbu. Kita ke dalam, ngeliat, Allahu Akbar, Mama, kok geletakan di bawah gitu. Ayo, gotong lah, gotong. Setelah di tengah rumah, kita kasih minum ya, teh manis gitu kayak gitu. Saya begitu sadar ini? Enggak, belum sadar. Belum sadar. Tapi pas udah dikasih air teh manis, sadar lah ya. Setelah sadar itu malah kok cengengesan, ketawa. Kok ngeliat ibu saya jadi merinding sendiri gitu. Apaan ini? Wah, masa kerasukan gitu kan? Masa kerasukan lagi gitu. Nah di sini nangis ketawa. Cuma nggak teriak, nangis ketawa gitu ya. Wah, Amir mau panggil paranormal. Ya akhirnya panggil paranormal. Yang pertama nyembuhin itu. Betul. Karena posisi paranormal itu ada di belakang rumah. Tetanggaan gitu. Nah setelah itu datanglah paranormal itu, tanya ya, tetap cuman cengengesan nangis ya. Jadi nggak ada ucapan yang lain gitu. Kayaknya udah selesai. Besoknya itu ceritakan ibu tuh gini secara kronologinya ya. Oh ini aku aneh, kata saya, rumah ini kok angker banget gitu. Ini saya kan udah mau curiga, dulunya ini bekas rumah apa gitu kan. Otomatis. Nah udahlah, saya positive thinking aja bro. Beberapa hari lagi ya itu. Kita ini lagi pada makan malam. Itu kalau nggak salah pada makan keluarga gitu di rumah. Bareng sama Iman berempat lah ini ya. Kok ada suara ngobrol anak kecil, laki-laki perempuan. Gitu ya. Tapi di kamar 4 nih bro, yang tapi di dalam rumah. Tadi di dalam rumah. Yang kata saya ada banyak tumpukan baju itu. Tumpukan baju. Nah, iya. Kamar 4 ya. Ada suara ngobrol kata si emak tuh. Coba dengerin kata si emak. Kita langsung cep. Ya. Kayak gitu aja. Tapi kedengeran nggak? Kedengar, cuman ngomong apa yang nggak jelas gitu. Cuman suara tektoknya itu laki-laki perempuan. Kita ini berempat nengokin lah ya. Ngeliat gitu, saking penasarannya. Cuman ibu nggak mau sama si emak. Ya akhirnya aku sama bapakku gitu. Nah ngelihat di kan ada apa gordeng. Karena nggak ada pintu pakai gordeng. Pas dilihat, oh subhanallah, ya Allah, innalillahi, itu sosok yang sosok yang nggak tahu merinding asli.
Itu ya. Deket banget itu. Jelas banget bro. Cuma berapa meter aja. Itu cewek atau laki-laki? Langsung cowok. Di kamar 4 itu. Di kamar 4 itu. Emang nggak kelihatan muka, ngebelakangin gitu. Ngebelakangin ngadep ke timur. Si sosok mayat itu ngadep timur. Wah ini serius. Berhenti aja nggak berhenti lagi. Itu langsung wah gitu kan. Babeku kan wah gitu kan. Sampai ke kena badan saya, tangannya itu. Langsung, gak benar. Udah, ayo. Ya pengajian lah situ. Mau murotal mungkin gitu ya. Pengajian, tidur. Akhirnya tidur aja. Nah, setelah kejadian itu nggak ada lah. Saya positive thinking aja bro. Pas setelah sekian lama lagi, waktu itu Maulid Nabi bro. Maulid Nabi itu kan panggung besarnya itu ada di pertigaan. Iya. Nah, kita lagi pada nongkrong di depan ya. Kita lagi pada nongkrong di depan jalan raya. Karena posisi nongkrong saya sama panggung besar itu ya lumayan jauh bro. Waktu itu, ini yang Muludan belum selesai, udah selesai gitu ya. Yang Muludan udah selesai. Akhirnya saya pulang berempat sama teman-teman. Karena rumah saya yang paling jauh dan bisa sendiri gitu. Akhirnya kalau saya lewat jalan raya ini jauh. Akhirnya saya motong jalan. Sambil jalan alternatif. Gitu bro. Tapi jalan alternatif kebun rambutan. Kebun buah gitu loh. Jadi ada makam umum gitu loh. Saking pengen dekatnya gitu. Saking dekatnya, sampai bro. Rela-relain gitu. Tapi di tengah kebun itu ada rumah mak-mak. Iya. Namanya ya, ada rumah mak-mak. Ya saya tuh jalan kaki lah. Itu. Takut apaan lah gitu kan istilahnya ini Muludan gitu. Masih ada yang suara yang ngaji. Iya. Langsung aja pas setelah di tengah-tengah kebun bro, ada yang gini. Sekali itu. Buset. Apaan? Ngeliat ke belakang nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi cowok suaranya itu. Cowok. Nah, kedua kalinya saya jalan lagi beberapa langkah gitu. Gitu agak panjang suaranya. Aku langsung merinding sih bro. Tuh aku juga merinding ya. Merinding. Ngeliat ke belakang lagi. Aku teriak lah, "Mak, jangan bercanda," kata situ. "Jangan bercanda, Mak." Gitu udah. Gua pikiran si emak itu kan ada rumah. Sangkanya si emak mungkin ya. Setelah itu jalan lagi saya. Malah ketawa tapi nggak jelas lah ya. Cuman kayak gitu suaranya tuh besar bro. Ngeri sih itu. Nah iya. Pas tepat di atas gitu bro. Atas kepala. Asli. Ini pengalaman saya benar-benar nyata real demi Allah ya. Saya nggak ngada-ngada ini. Saya ngeliat gini. Aku langsung gini gue tuh bro. Allah Akbar. Langsung ke bawah. Langsung ke tiarap gue. Nggak bisa jalan blas juga. Surprise mungkin gitu ya. Yes. Melihat itu sosoknya berbulu. Ini besar, kepalanya besar, mata merah bro. Cuman mata merah karena kan mungkin sama bulan mungkin ya. Iya. Kayak ada tanduk lah gitu, tapi kecil bro. Satu. Tapi di pinggir di sini, bukan di tengah atau di pinggir di sini. Nah, cuman berbulu aja itu, yang gua lihat ya. Ini nggak kelihatan bro. Cuma tuh nggak, udah aja. Sambil Allah Akbar, otomatis saya jangan kalah sama yang kayak gitu ya. Tetap terus panggil asma Allah gitu ya. Sambil tiarap bro, nggak bisa jalan kaki bro, bahkan ngerangkak pun nggak bisa bro. Shock banget sih itu. Asli bro. Nah, setelah itu nyampe lah ke pemukiman. Jauh itu. Lumayan anjir tiarap. Pas keadaan hujan bro. Woi. Jadi udah kayak latihan sekali. Kayak latihan militer. Pas udah nyampe pemukiman, adalah bapak-bapak habis beres-beres mandi gitu atau bersih kayak gitu. Loh, kamu ngapain Jang katanya gitu kan, kalau di sini tuh Jang ya. Kamu ngapain Jang? Kok malah ngerangkak gitu istilahnya. Aku gak ngomong. Aku begitu nggak bisa ngomong. Iya sih, mungkin karena masih kaget mungkin gitu. Nggak inget lah. Udah itu nggak inget. Cuman yang gua inget itu
ada si bapak nanya, kamu kenapa ngapain ngerangkak? Dan gua jawab nggak bisa jawab, cuma wow gitu sambil nunjuk-nunjuk gua ke belakang gitu. Akhirnya mungkin setelah saya nggak itu pingsan itu Ipan di situ. Ya, mungkin pingsan, soalnya nggak sadar diri, cuma ingat itu aja. Ingat siang bro, pagi-pagi bukan siang, pagi-pagi udah di kamar katanya, di kamar. Lalu ditanya lah sama banyak warga pada datang. Iya, pada nengok mungkin penasaran gitu ya. Penasaran kenapa? Gue ceritain lah ya. Otomatis gue ceritain ini tuh. Langsung lah. Asli semenjak itu gue nggak pernah main. Main keluar. Semenjak kejadian lihat sosok itu. Wah, ngeri banget bro. Wah, kalau gue udah pindah asli aja. Untung gue udah pindah alam bro. Ngeri sih aja. Asli. Kan ceritanya itu banyaknya kan di kejadiannya itu di dalam rumah ya. Betul. Sebelumnya itu pas Ipan pertama pindah ke rumah itu tahu nggak sih gitu sila-sila istilah ceritanya gitu rumah itu teh bekas apa gitu backgroundnya. Oh iya, setelah saya sama bapak saya ngelihat sosok yang akhirnya siangnya itu ya yang saya tadi sebutkan itu si emak yang suka nginep. Oh iya si emak itu. Itu cerita situ. Cerita. Iya, dulu itu kenapa saya dari awal sampai detik ini, hari ini ya, nemenin mama kamu terus itu. Saya tahu cerita rumah ini. Dulu rumah ini tuh bekas orang gantung masih muda, laki-laki. Ya kita kan kaget bro, kita kaget bro, sumpah itu kaget. Kenapa agak dari awal cerita gitu. Karena udah nanggung gitu kita nempatin rumah itu dan udah sewanya masih lama juga itu bro. Tapi pantas aja si emaknya itu pas pertama kalian pindah di situ tuh nemenin gitu kan. Ternyata dia emang tahu dari awalnya. Iya kayak gitu. Saya udah tahu cerita dari si emak kayak gitu ya, karena itu bekas rumah gantung. Ini kan otomatis saya nanya, si pemuda itu kenapa? Nah ya itu gitu kan, saya tanya seperti itu, nggak jawab mah itu. Ya pokoknya ini rumah itu bekasnya laki-laki, masih muda. Cuman nggak dijawab, nggak diceritain lebih lebih rinci gitu ya. Jadi cuman ngasih tahu cuman kalau di rumah itu tuh bekas cowok gitu. Betul, cuman seperti itu gitu bro. Nah, otomatis ya udah kita nggak memperpanjang. Yang penting kita udah tahu ya, akhirnya cukup tahu, dan di situ kita adain tiap sore sama pagi ya. Nyetel musik pengajian, murotal gitu. Akhirnya rutin setiap hari gitu ya. Setiap hari. Nah setelah pas kejadian kita melihat gantung diri ya, entah berapa hari lah ya. Cuman waktu itu pas bapak saya itu libur kerja, kebetulan nyari jadwal cuti ya. Kita kan bareng-bareng nih bukan makan, nonton TV bareng ya. Waktu itu jam 12 malam di ruang tamu. Di ruang tamu kita bertiga. Si Emak nggak ada. Iya. Si Emak nggak ada. Tapi pas nggak lama kemudian Emak datang, ya nginep di situ. Dengar suara kayak suara besi lagi jalan gitu kan, suara besi gerejanya cakcok gitu kan. Kita kan curiga nih, apa sih di luar gitu ya, apa yang meronda gitu, tapi yang meronda belum waktunya gitu. Masih jam 11 bro. Nah posisi rumah saya ini bro, jadi belakang kolam ikan, Balong kalau Sundanya ya. Nah sebelah utaranya Balong itu pemakaman umum bro, besar, yang saya melihat Wowo itu bro. Nah tuh makam itu luas, makam kampung gitu ya, makam umum. Nah ternyata pas kita setelah ngedengar suara aneh di luar itu ya, kita ngintip nih bareng-bareng tuh semua tuh. Ngintip. Awalnya sih si bapak, nah itu apa sih gitu kan, karena lampu di luar itu redup bro. Redup juga. Ini nama perkampungan ya, kan nggak ada yang terang-terang kayak perumahan atau dikata itu. Kita bareng-bareng lah, si emak paling pojok, saya sama ibu saya, bapak kiri saya gitu ya.
lihat jendela itu di gordeng ya, baik gordeng. Allahu Akbar, kata ibu saya. Apa ya bahasa Indonesianya pasaran itu? Keranda. Keranda terbang, bro. Anjir. Itu keranda tuh cuman apa ya? Maju mundur. Depan rumah. Di depan rumah. Anjing gila sih itu. Di depan rumah, bro. Sambil goyang. Kepak. Kebayang berisiknya. Nah, langsung lah. Allahu Akbar itu. Kita duduk aja langsung. Sambil kita karena udah terbiasa ya. Kalau si Mak udah terbiasa dan saya cuma gemetaran aja gitu. Udah ngeliat karena baru pertama mungkin gitu ya lihat keranda terbang. Kalau ngeliat keranda terbang baru pertama, cuman ngeliat sosok kan udah sering gitu ya. Cuman ngeliat itu gua kok gemetaran gitu. Takutnya kan menurut mitos kalau ada keranda terbang atau keranda bunyi gerak sendiri gitu ya, mitosnya kan mau ada yang meninggal gitu. Tapi ya alhamdulillah besoknya nggak ada apa-apa. Aman gitu. Itu aja. Nah, setelah itu ya alhamdulillah setelah kita sering-sering nyetel pengajian kayak gitu agak berkurang ya. Baru-baru ini kan setelah kejadian itu saya pindah rumah kan ya. Karena saya nikah juga sama orang Jawa Timur. Berarti yang di perkampungan pertama itu tahun 2006. Pas saya masih sekolah. Nah, udah sekian tahun belum pernah ngerasain hal-hal ya kan udah keluar dari rumah itu ya. Berarti tepatnya itu berapa lama itu nempatin rumah? Satu tahun pas. 1 tahun lebih ya. Berarti 2007 pindah sekeluarga itu. Pindah. Nah, setelah pindah ya kita nggak ngerasain hal-hal yang lain yang walaupun ada sedikit nggak usah. Nah, yang lebih edannya lagi baru-baru ini kemarin ini. Tahun kemarin. Tahun ini. Tahun sekarang tahun 2025. Tahun 2025. Nah, saya itu tahun kemarin kan saya pindah ke sini ya, Subang ya. 2024 berarti ya. Saya sepulang dari Jawa itu. Berarti pas begitu pindah dari perkampungan A 2006 sampai 2007 Aipan langsung melancong ke Jawa. Gitu ya. Mungkin punya jodoh lewat orang sana mungkin gitu ya. Terus tahun di Jawa. Lumayan lama di Jawa dan akhir balik lagi ke kampung sendiri. Ke Kabupaten Subang ini. Iya. Nah, terus saya nyari kerjaan, bro. Nyari kerjaan, nggak punya kerjaan ya. Akhirnya ada kakak, ya kita anggap kakak aja ya, karena teman ya. Teman di atas saya, saya udah nganggap kakak. Ya udah gabung sama saya aja. Kakak saya itu punya produk rumahan ya, home industry gitu. Setelah itu kita gabung. Kamu gimana kalau diem di rumah itu ya? Nah, rumah itu tusuk sate, bro. Tempat tinggalnya itu atau tempat kontrakan lah istilahnya, pabriknya atau apanya itu? Kontrakannya, mesnya gitu. Mes gitu, kayak mes gitu. Mesnya. Nah, ya udahlah, saya tempatin lah rumah tersebut gitu ya. Cuman dipikir lagi, ini tusuk sate. Bahkan ada tetangga yang bilang gitu ya, ini rumah ini tusuk sate. Jangan ini ya, jangan macam-macam di sini ya. Cuman harus ngaji gitu ya. Akhirnya udahlah, ya mau gimana lagi kan, saya mau tinggal di mana kan. Akhirnya saya tinggal di sini. Baru juga ada sekian hari, 3 hari kalau nggak salah nempatin rumah tersebut ya, bro. Kan kamar saya tuh awalnya saya tidur di tengah rumah karena masih berantakan. Nah, setelah diselesain saya pindah ke kamar belakang. Kamar belakang itu udah ke toilet, bro. Nah, di kamar belakang itu nggak ada jendela, itu nggak ada gordeng dan langsung ke saluran pembuangan air atau kayak got gitu ya. Semua kayak got gitu. Nah, saya tidur sekitaran jam berapa ya, lupa lagi, pokoknya bulan puasa waktu itu, bro. Kejadiannya pada bulan puasa. Anjir, bulan puasa ini ya? Ya, saya tidur kok dilihat, perasaan saya nggak pasang gordeng gitu. Iya. Nggak pasang gordeng, kok ada kain putih gitu, tapi banyak tanah merah gitu, bro. Pas di jendelanya itu? Jendelanya. Anjir. Kayak kena angin kan, geber-geber gitu ya. Pas saya mau ambil si kain itu, cuit gitu. Wah, ya hilang langsung ke atas itu si kainnya itu. Ya Allah, kok apa itu? Pas saya lihat gini ya,
gitu. Kayak Ketawa. sosok ketawa. Ini sosok apa itu kalau misalkan bisa dijelas gak? Nggak tahu, saya udah jelas, cuman burung, kelihatan burung kayak burung. Pas ngeliat saya, tapi saya nggak ketawa. Tadinya kain dipegang, nggak kepegang. nggak kepegang, cuman dia keburu terbang. Pas kelihatan, saya ngeliat ke atas kayak burung. Tapi kan pertama yang dilihat kain itu ya. Beda. Seriusan. Setelah itu ada sekian bulan saya tinggal di mes pertama ya. Lalu kita pindah ke mes yang kedua di belakang, bro. Nah itu kan tusuk sate ya. Nah pas di sana itu cuma di pertigaan aja. Kalau yang kedua. Mes kedua. Nah itu saya lagi tidur. Bahkan saya tidur pun pinggir saya itu yang punya home industry tersebut ya. Yang punya home industry tersebut ya kakak yang kakak saya gitu. Nah kita tidur pas jam 3 malam, jam setengah 3 malam, pas mau menjelang kok saya merasa sesak dada saya itu sesak dulu. Dada saya sesak. Oh pas berasa goyang badan saya gitu. Pas saya ngeliat, ya Allah, tangan bro, tangan besar. Megang kaki saya lagi tidur gini kan, tangan saya kaki saya itu dipegang satu tangan, dan tangan itu pucat, kukunya panjang hitam. Tangan aja nggak ada sosok apa-apa, cuma tangan aja lagi goyang-goyang kaki saya. Otomatis saya kan nafas sesak, mau ngebangunin yang pinggir saya, ya kakak saya ini nggak bisa bro. Akhirnya saya gitu-gituan. Teriak sekali-sekali, Akbar, langsung saya pukul kakak saya ini, kebangun. Oh, ada apa Ipan? Itu. Ada sosok besar juga di dapur bro. Ada sosok besar juga, tinggi besar. Gua lagi ngeliatin. Langsung saya gini, dan ternyata lampu itu langsung redup, mati, hidup nyala, ya gitulah, redup. Nah itu, udahlah tidur lagi aja. Kakak saya cuma tenang. Karena emang kakak saya tahu gitu ya. Udahlah tidur lagi aja. Itu pengen kenalan mungkin gitu ya. Bercanda katanya. Ya bukan bercanda namanya kan kata saya itu. Tapi itu bisa sampai megang gitu ya? Ya itu saya nggak ngertinya kok kayak mimpi tapi nggak mimpi gitu. Tapi pas setelah saya benar-benar kebangun, melihat sosok besar di belakang itu. Dan itu yang kelihatan sosoknya itu tinggi besar, hitam tapi nggak tahu itu berbulu atau apa, cuma tinggi besar, hitam, lampu kan redup iya. Di atas lampu yang berdirinya itu. Ngeri sih itu. Tapi sama nggak itu kayak tangan yang pertama megang Ipan sama yang sosok di? Nggak kelihatan, soalnya yang kelihatan cuma kan karena karena lampunya redup mungkin gitu ya. Besar aja. Nah, kalau tangan itu jelas saya lihat lagi. Mantap sih itu. Kira-kira warna apa itu tangan itu, kulitnya? Putih pucat, kukunya panjang, hitam. Kan kiri tahu tangan kanan tuh kan? Nggak tahu saya. Cuma boro-boro ingat gitu ya. Kaki kanan saya gitu. Dan tangan satu. Saya nggak ngelihat itu jempol atau apa gitu. Misalkan lagi tidur itu bisa kepegang. Oh, ngeri aja. Di situ langsung sampai sekarang ya saya nggak tidur di sana. Oh ya? Iya. Berarti pas di mes kedua itu berapa lama itu berarti tepatnya? Baru 1 minggu. Dan itu pas kejadiannya itu di hari yang kira-kira aja kalau misalkan nggak ingat. Dari yang ketiga, dari 4 kesananya mungkin memaksakan untuk tidur di situ. Iya. Karena mungkin bingung gitu kan mau tidur di mana. Edan sih. Itulah kejadian dari saya kejadian saya yang melihat hal-hal yang kan tadi cerita banyak banget gitu kan ya. Betul. Khususnya untuk di rumah gitu banyak eksistensi sampai ke sosok juga kan gitu. Nah, apakah Ipan ini termasuk orang yang sensitif atau? Enggak sih, cuman baru lihat saya. Oh, baru pengalaman horor tuh pertama di rumah itu, kampung tersebut ya. Kampung itu lagi.
karena kan mungkin dengan background rumah itu bekas. Iya mungkin ya. Itu ya. Iya. Karena mungkin si Ma nggak cerita dari awal mungkin. Seperti itu. Ngeri sih itu. Nah, di luar rumah juga itu saya ngalami kejadian pas saya main bola. Itu sore-sore bro, sore-sore itu bro. Oh masih sore itu kejadiannya? Masih sore. Gue tuh, saya itu main bola sore-sore. Setelah itu kita pulang nih, main bola lewat kebun kan, lewat kebun rambutan. Pas di situ di tengah kebun rambutan itu ada pemakaman umum. Nah kan sebelah selatan itu kan rumah saya gitu. Oh iya. Nah, otomatis kan lewat situ dekat ya. Yang kejadian saya waktu pas muda itu. Nah kita tuh berempat jalan, terus saya ngeliat loh kok ada Kris gitu. Ada Kris. Oh langsung nemu gitu. Kita kan sambil nendang bola gitu, sambil lari-larian. Pas bola lari ke sebelah utara, saya yang ngambil kan. Saya ngeliat Kris, saya nemu itu. Saya ambil lah Kris itu tanpa nggak ada apa-apanya, cuma besi doang itu. Itu pun udah karatan gitu. Cuman si Kris itu bukan tergeletak gitu, bukan, tapi nancep gini bro. Kris itu berdiri gitu di nancep ke tanah gitu. Di bawah. Nah itu Krisnya itu sebesar apa tuh Ivan? Krisnya seginilah, ada seginian. Berarti 7 sampai 8 cm mungkin ada ya segitu. Enggak panjang kayak Kris ini, enggak, cuma kecil gitu ya. Tapi udah kelihatan bro. Krisnya itu. Aku bawa lah ya. Aku bawa ke rumah. Nah, setelah itu lumayan buat koleksi. Nanti saya disirlak lagi buat biar seling gitu ya. kayak golok-golok gitu. Nah setelah itu saya taruh di kamar saya juga ada paku. Saya taliin, terus digantung di situ. Pas saya sholat isya, kok si Kris itu gerak sendiri bro. Si Kris itu kapak gitu bro. Anjir. Gerak sendiri. Saya otomatis gak lucu, lagi sholat gak lucu. Malah saya bilang kata-kata yang enggak pantas lah gitu kan. Malah bilang karena kaget mungkin ya gitu. Anjir, kata saya, anjay, kok gerak sendiri gitu. Batal kan? Soalnya pasti saya keluar. Jadi fokus ke Kris itu kan. Kris itu, saya keluar lari dah. Ke bapak-bapak di situ di luar. Keluar. Aki, saya kan bilangnya Aki. Minta tolong itu Kris gerak sendiri ya. Akhirnya paranormal itu. Manggil lagi si paranormal itu. Oh ini jangan di Kris ini jangan di apa sih namanya itu? Jangan diambil sama kamu. Ini Kris orang lain. Pas kita ke dalam, kok nggak ada Krisnya? Hilang, nggak ada. Cuman si paranormal itu cuma nebak aja. Itu Kris bukan punya kamu, gitu aja. Bilang. Pas kita ke dalam, nggak ada Krisnya. Kok bisa gitu ya? Enggak, Nggak tahu kemana itu. Biasanya Kris itu kalau misalkan itu Aipan sendiri yang lihat, teman-teman yang tiga itu ngelihat nggak? Iya, emang lihat. Kan aku udah nemu, dilihatin ke teman-teman. Ada Kris gitu. Saya nemu Kris. Terus punya inisiatif mau dibawa ke rumah. Nah, cuman mungkin seperti itu yang bisa saya ceritakan. Alhamdulillah untuk saat sampai sekarang ini ya. Jangan sampai lagi. Iyalah. Ini mah. Tapi kalau misalkan ada ya boleh juga sih. Jangan. Berarti berakhirnya di mes kedua itu mungkin ya. Yang sekarang ini gitu aja. Alhamdulillah sampai sekarang enggak ada. Mantap sih. Ngeri ya ini sampai dipegang gitu. Ini untuk ini juga ya ke yang lain gitu ya, ke teman-teman. Jadi ya kita emang harus percaya. Iya. Ya mungkin kalau misalkan ada pesan mungkin bisa di. Oh ya. Sampaikan aja untuk ke ikut teman-teman ya, khususnya sahabat huru hara. Sahabat huru hara ya. Kalau misalkan ini gak usah ini, karena yang gaib itu emang ada. Kita harus percaya hal yang gaib, karena Maha Pencipta kita juga gaib aja. Gitu. Terima kasih banyak nih buat waktunya, Aipan ya. Mungkin next kalau misalkan ada cerita boleh bisa hubungi kita lagi. Siap. Oke, sahabat huru hara, itulah cerita dan pengalaman dari Aipan, di mana dia pernah mendiami rumah bekas gantung diri dan juga rumah tusuk sate. Dan gimana menurut kalian
untuk video atau cerita untuk kali ini, tolong tulis di kolom komentar. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Oke, saya Pandi Christian undur pamit. Aipan juga undur pamit. See you the next video. Ciao, salam huru hara.